Good afternoon, class. See you again with me, Miss Ellie, in English lesson for grade 6. Selamat berjumpa kembali, anak-anak 8A sampai 8I. Dalam pelajaran bahasa Inggris hari ini, jam pertama ya. Oke, nanti saya akan share segera PPT dan videonya. Oke, hari ini we want to discuss about new chapter. Oke, chapter 3 atau chapter 3. Oke, materinya adalah suggestion, asking and giving suggestion. Oke, before that, I want to tell you about the result of PTS ya, Miss Eli. Kemarin lihat hasil PTS-nya. Oke, ada yang nilainya baik atau sampai memuaskan, pertahankan ya, Nak. Nanti sebentar lagi kita akan ujian UAS. Oke, bagi yang belum baik atau masih di bawah KKM, jangan patah hati, tetap belajar, semangat. Oke, buka kembali PPT ada atau dilihat lagi, ditonton video yang bisa diberikan di YouTube atau di link Google Drive juga yang diberikan Miss Dinka ya. Oke, kamu harus bekerja keras ya, more attention about English. Oke, karena this is the important subject ya, pelajaran yang penting juga yang harus kalian pahami dan kalian mau belajar. Oke. We more discuss about our lesson today. Saya dikasih slide-nya, perhatikan ya, Nak. Oke, chapter 3 with the title on your book, We Know What You Do. Ini ada di title pada buku kalian, buku siswa. Kalian buka nanti di chapter 3. Kita tahu apa yang dilakukan. Oke, ini sebagai perikopnya ya. Oke, the title kita atau judul materi kita hari ini, Expression of Asking and Giving Suggestion. Oke, ungkapkan atau bertanya atau memberikan saran kepada seseorang. This is the part 1 and then the series ya, nanti Miss Tinta yang akan melanjutkan di part 2, 3, after that we evaluation ya, kita ada evaluasi. Oke, definition and purpose of suggestion. Apa sih pengertian atau definisi or meaning of suggestion and purpose? Misalnya dibacakan, kalian ikuti ya. Definition of suggestion. Suggestion is in Indonesia menyarankan adalah is an idea that is suggested or planned put forward for consideration, adalah ide yang disarankan atau direncanakan untuk dipertimbangkan. Oke, what is the goal or purpose of suggestion? Apa sih yang menjadi tujuan kita belajar? To ask and give suggestion to someone and give response to the suggestion, whether accepting and refusing. Oke. Tanya atau memberikan saran kepada seseorang dengan memberikan respon, tentang saran, apakah orang itu menerima atau tidak. Oke, namanya respon pasti ada yang setuju atau tidak setuju. Oke, the other purpose to help someone who needs any suggestion or advice. Membantu seorang yang membutuhkan saran atau nasihat by giving our personal idea. Jadi kasih secara individu sarannya ya, pastilah and opini in our daily life. Jadi pengalaman sehari-hari kita berikan saran kepada orang lain. Itu ya. Oke, untuk map konsep atau konsep maps, Miss Eli kasih ini adalah rancangan yang atau sketch-sketch yang akan kita bahas di dalam hari ini ya, materi ini yaitu expression of suggestion yang terdiri dari asking, giving, and responding. Sedangkan responding sendiri terpecah dua menjadi accepting, suggestion, or refusing. Oke. Jadi ini adalah include dari pelajaran kita hari ini. Oke. Express suggestion. Ekspresi suggestion apa sih? Pernyataan tentang menyarankan seseorang itu apa maksudnya? It is an idea, plan, or action as an opinion or opinion for someone to do.
Maksudnya adalah sebuah ide, rencana, atau tindakan sebagai opini yang harus dilakukan seseorang. Jadi kalau kalian memberikan saran pada seorang, ini tujuannya. Sebuah ide, rencana, atau tindakan sebagai opini yang harus dilakukan seseorang. Biasanya positif ya, namanya memberikan saran, menyarankan, itu kan solusi dari problem seseorang, sehingga kalian memberikan masukan atau info ya, tujuannya adalah baik. Jadi this is useful sekali ya kita belajar hari ini ya, gimana cara memberikan saran pada orang dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar. Oke, asking for suggestion, kita masuk untuk yang pertama dari map konsep, yaitu asking atau menanyakan suggestion pada seseorang. Asking for suggestion in the way someone asking suggestion, no? Suggestion in English when we have a problem. Jadi kita memberikan saran kepada orang ketika orang itu ada masalah. Then use the following formula. Ini Miss Eli kasih formulanya, yaitu pattern ya. We can express with, kita dapat menyatakan dengan what do you advise me to do? What should I do? What ought I to do? Do you have any suggestion for me? Oke, pasti artinya Miss. Oke, buka kamus ya. Oke, maksudnya gini, apakah kamu bisa melatih saya? Oke. Apakah saran terbaik untuk saya? Apa yang harus saya lakukan? Kalau kamu ada saran buat saya, maksud seperti itu menanyakannya ya, tapi pasti need answer. Oke, ini dengan rumusnya modal, following by subject, following by verb one. Modals di sini adalah kita pakai should atau ought to, sama saja ya. Oke. Subjeknya kita pakai you, I, depend ya. Oke, di depan kita pakai WS person, follow by verb one. Advice itu kan kata kerja. Oke, tapi satu ya. Oke, in giving suggestion, there are two conditions. Oke, kita lihat dulu atasnya. Still ya. Kalau ini giving suggestion tadi, di sini lanjutan dari informasinya. In giving suggestion, there are two conditions. Ya, dalam memberikan suggestion kepada orang lain, ada dua kondisi. Situation that we have to distinguish. Kita bedakan, instant situation which was care, sedang atau cukup. Maksudnya situasinya yang sedang saja, and danger situation atau emergency. Jadi kita kasih saran ke orang tuh pada saat situasinya orang itu lagi biasa saja atau sedang masalahnya ataupun sampai yang emergency. Okay. The other to give suggestion in regular situation then use the formula. Kayak untuk yang biasa, untuk situasi yang biasa atau masalahnya yang biasa, nah, misalnya dikasih formulanya atau patternnya untuk positif one, subject verb plus follow by should, yaitu sebaiknya. Jadi ingat untuk giving suggestion we use should. Should bahasa Indonesia sebaiknya and verb one follow by verb one. Oke. Atau subject follow by ought to. Ought artinya apa? Harus plus verb one. Oke. Ought to juga artinya juga bisa mas ya, harus ya. Oke. Untuk negative form, subject follow by should not. Jadi untuk memberikan suggest pada orang kan nggak selalu yang setuju ya. Kalau kita juga ngasih saran, sebaiknya jangan. Itu boleh kita tambahkan shouldn't ya. Kalau after subject, jadi subject follow by shouldn't atau should not follow by verb one. Atau kalau you want to use ought to, boleh subject follow by ought to, not to. Oke, verb one. Jadi remember ya, jadi diingat untuk formulanya. Oke. Semua pelajaran ada rumus ya, oke, termasuk bahasa Inggris. Giving suggestion, we can express giving suggestion with. Oke, kalau tadi sudah menyatakan tentang asking, bagaimana kalau memberikan ekspresi tentang ungkapan giving? Oke, I suggest or I recommended that you. One. Oke, saya menyarankan atau saya merekomendasikan kepada kamu titik-titik gitu ya. You really should. Kamu seharusnya sungguh-sungguh. Okay. You better sama. I would like to suggest you. Saya ingin memberikan saran kepadamu. Follow by verb one. Can I offer you some advice? Bolehkah saya menawarkan kamu sebuah nasihat?
Why don't you? Mengapa kamu tidak seperti ini? Mengapa kamu tidak seperti itu ya? Itu asking, tetapi sekaligus giving ya. What if? Bagaimana jika? Bagaimana jika seperti itu ya? Arti enak ya, so far ya. Giving suggestion di situations bad. Pada situasi giving suggestion, kamu berikan suggest pada seorang dalam situasinya yang buruk atau dangerous, in which it short, keras atau hebat ya, then use the following formula. Untuk yang ekstrim, yang situasinya hebat atau lebih parah ya, we use the formula subject followed by had better. Had better sebaiknya. Book 1. Okay. Description, subject is the subject, as is the subject. The subject can be noun, pronoun, and noun plus. Jadi untuk subjeknya kita bisa affirmative, kita juga bisa noun. Untuk kata benda juga personal pronoun, kata ganti orang ya. Misalnya name, she gitu ya. Verb 1 is the verb. Untuk verbnya yaitu verb 1. Should and ought to means must. Jadi semuanya dalam kondisi yang situasi bad itu modalnya dia menjadi lebih strong. Kita pakai should dan ought to yang artinya must. Kamu harus, kamu tidak, jadi nggak pakai should lagi. Kamu sebaiknya, itu udah biasa. Jadi kita lebih naik level seperti menyuruh ya. Itu enak ya. Oke, jadi kalian bedakan dari yang lemah, sedang sampai yang hot ya, sampai yang tinggi. How about refusing suggestion? Oke, kita menolak suggestion orang, kita menolak saran orang, tapi yang baik ya. Bagaimanapun juga, oke, depend ya, tergantung kita ya, kita mau setuju atau tidak, menolak atau menerima saran dari orang ya. Kalau kita menolak, bagaimana caranya? Refusing is say or so that you are not willing. Jadi menolak itu adalah perkataan atau mengungkapkan bahwa kamu tidak bersedia to do something, melakukan sesuatu yang orang inginkan, kamu lakukan. Oke, I try that, but ini contoh ekspresinya ya. Oh, saya coba tetapi, thanks, terima kasih, but that won't work. Terima kasih, tapi kayaknya itu nggak bekerja dia. Di saya begitu ya. Itu menolong saya, tetapi gitu. That is good idea, but itu ide yang baik, tapi hebat itu menyatakan ini kan conjunction ya. Kalimat pertama agree, tapi di kalimat kedua we use but, berarti untuk yang kedua tuh penolakannya ya dengan but. Kalau and baru setara ya, berarti dia setuju atau sama meaningnya. No, I would right now. I would rather not. Sebaiknya saya memilih tidak. I don't feel like that, like it. Saya tidak merasa itu. Saya merasa tidak itu. Ya, it is bad idea, ini adalah ide-ide yang buruk. Ya, jadi saya tidak bisa menerima. Oke. Terserah Anda ya, terserah kalian. Oke, ini adalah saran. Oke, tapi caranya menuliskan seperti ini ya. This is the polite one ya, yang sopan. Oke, baru kalau melanjutkan dengan but apa. Tapi tetap yang kata-katanya yang tidak terlalu kasar atau strong ya. Accepting suggestion. Kalau menerima bagaimana? Kalau tadi menolak, the definition of accepting suggestion means to willingly take. Willingly take itu maksudnya bersedia. Take kan mengambil, willingly mau ya. Jadi mau mengambil ide atau saran atau receive, menerima atau agree to an object or idea. Untuk objek atau ide-ide dari yang memberikan saran. In the expression of accepting the suggestion usually have the word agree. Jadi biasanya dalam respon menerima saran dari orang, biasa dimulai dengan kata agree. Agree mean, saya udah kasih kemarin ya. Ingat, agree artinya setuju. We can express to accepting suggestion with. Saya kasih contohnya di dalam kolom ya. Yes, I would like. I love to. It sounds like a good idea. Idenya atau sepertinya saran kamu baik. I will do. Saya akan lakukan. Try that. Cobanya. Why didn't I think of that? Kenapa saya nggak berpikir seperti itu? Gitu ya. Oke, dengan responnya, oke, yes, let's. Mari kita lakukan. Was a good idea. Idenya yang baik. Why not? Mengapa tidak? With my pleasure. Dengan senang hati. Oke, ini semuanya nanti kalau ada soal ya,
untuk respon kalimat di atas, misalnya titik-titik atau kata yang digaris, kalian harus mengisi, pilihlah salah satu. Oke, jangan oke saja, tapi kasih yang lain. Di sini ada pilihannya banyak ya. Saya ditampilkan 8 contoh ekspresi dari accepting suggestion. So far clear, Mas? Oke, jelas ya, Nak ya. Oke, nanti kalau misalnya ada pertanyaan setelah ini, tanya nah di WA. Misalnya itu nunggu, oke. Dari kamu ada beberapa yang bertanya, oke. Apakah yang lainnya sudah mengerti? Saya tidak tahu. Ya, tapi pastilah kalian mencoba untuk tahu ya. Oke. Karena anak-anak yang kritis kalian ya. Anak SMP itu harus kritis. Oke, saya dikasih example suggestion. Oke, ada di buku kalian, nanti dibuka page 35. Oke, di sini ada case or situation, jadi ada problem, ada masalah. Seperti ini, I want to can speak English well. Saya tuh pengen bisa belajar bahasa Inggris. What should I do? Apa sih yang saya lakukan? Oke, di sini ada contoh-contoh soal, contoh-contoh pernyataan, statement ya. We will use more English now. You should greet me and your friend in English. Jadi kamu harus belajar bahasa Inggris lebih sekarang. Kalau kamu seperti situasinya di atas, pengen bisa bahasa Inggris dengan baik, you should greet me. Ya, jadi kamu harus nyalam saya juga pakai bahasa Inggris pada teman-teman. You should ask question in English. Kamu juga harus bertanya pada soal bahasa Inggris. Iyalah, pasti dimulai dari communication ya. Bahasa adalah komunikasi. Jadi kalau misalnya mau pintar bahasa Inggris tapi berbicaranya dengan teman, dengan guru dalam kelas bahasa Inggris dengan pakai bahasa Indonesia, can improve ya, nggak bisa explore ya, baik pendaraan kata maupun kemampuan kalian ya. You should answer question in English. Jadi kalau guru nanya bahasa Inggris, jawabnya juga bahasa Inggris ya. You should take leave English. Kalau juga meninggalkan tempat pakai bahasa Inggris seperti itu ya. Permit, izin, seperti itu. Oke, kamu lihat di halaman 34. Oke, next. Untuk yang lainnya juga ya. I'm sure you are ready to use English with me and your friend. You should not be ashamed to use English with me. Oke, jadinya kalau ini lebih ke dua orang berbicara ya. Oke, kalau tadi juga memberikan masukan atau saran. Still dengan case-nya yaitu dengan situasinya, kalau saya ingin berbicara bahasa Inggris dengan baik. Oke, ini adalah contoh-contoh yang ada di buku kalian ya. Oke. Case or situation. Kalau ini situasi yang kedua, kalau tadi ingin pintar bahasa Inggris, kalau yang ini I have a toothache. What should I do? Saya tuh sakit gigi. Sarannya apa yang terbaik buat temanmu, misalnya, atau menjawab pernyataan ini. Ada dua, kalian gunakan kata should. You should go to the dentist. Kamu sebaiknya pergi ke dokter gigi. You should not eat candy. Kamu sebaiknya tidak makan permen. Oke, itu dua yang menjadi jawaban terbaik ya. Oke, nanti kalian kalau ada situasi seperti ini kasih yang lain jawabannya. Oke, mungkin rajin menggosok gigi gitu ya. Oke, terus apa lagi? Kumur-kumur ya. Dengan obat kumur atau memeriksakan gigi dokter 3 bulan sekali seperti pesan-pesan kesehatan ya. Itu juga bisa kalian taruh sebagai jawabannya untuk solusi seseorang yang sakit gigi. Oke, case or situation, the other, misalnya kasih yang ketiga, supaya kamu lebih jelas ya. I don't know the meaning of the yawning. What should I do? Saya tidak tahu tuh arti kata yawning, ini mungkin istilah ya. What should I do? Terus dijawab dengan, misalnya kasih dua jawaban, di answer, you should look it up in dictionary. Kamu kalau tidak tahu artinya, pada kutip itu, kamu buka kamus. Ya, seperti kalian misalnya berkali-kali bilang, to find the difficult word, okay, you may look in your dictionary. Buka kamus. Seperti itu ya. Ini juga bisa membantu jadi jawaban. You should not depend to the other all the time. Kamu nggak boleh tergantung pada orang lain setiap waktu untuk menjawab.
Kayak kamu misalnya minta bantuan terus, apa sih artinya apa sih? Cobalah gitu. Maksudnya seperti itu. Coba sendiri dengan buka kamus. Jadi kita dalam belajar, ya kita kemampuan kita sendiri ya. Memang bu guru bantu, sarana juga bantu, tapi sebaiknya kita juga dipacu dari diri kita sendiri, yaitu rajin dan mau belajar. Maksudnya tidak boleh tergantung orang lain untuk menjawab pertanyaan apapun ya. Oke, thank you. Miss Eli nanti kasih tugas di WA saja ya, WA group ya. Hari ini Miss Eli nggak tampilkan dalam video atau PPT, oke? Karena Miss Eli kasih dalam bentuk pilihan ganda. Oke, kalian nanti memilih masih dalam tetap suggestion, asking, and giving suggestion. Oke, nanti kalian pilih ABCD-nya, ditulis ulang kembali, soalnya boleh pilihan ABC-nya langsung boleh, tapi ingat ya, karena dikumpulin di WA, please do it for kerjakan sendiri ya, jangan mencontek ya. Oke. Karena saya akan mengevaluasi. Oke. Kalau kamu nilainya banyak, pilihannya banyak yang salah, nanti kan kamu bertanya Miss Eli juga nanti tanya apa kesulitannya apa, seperti itu ya. Oke. Thank you for today. Oke, anak-anak jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan, kurangi ya aktivitas di luar ya Nak ya. Oke, sebentar lagi kamu juga sudah mulai nilai-nilainya ya dikumpulkan oleh guru-guru semua mata pelajaran ya. Yang belum segera dikerjakan baik di GC ataupun di WA. Oke, thank you for the attention today. See you again in the next part ya, atau part second. Thank you. Goodbye.